Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kami mengucap syukur oleh perkenanan Tuhan bisa bertemu kembali. Hari ini saya ada di Miksui Bronggalan. Hari ini saya akan angkat tema hormat pada Tuhan dalam ibadah. Baik, kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius, latihan badani itu terbatas gunanya. Sementara kita kontras beda dengan ibadah kesalahan-kesalahan yang sangat berguna dalam segala hal. Ibadah itu memberi keuntungan besar. Namun saudaraku, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang harus ditendang, yang harus dilepaskan itu. Ya, apa kebiasaan buruk dari orang Kristen? 10 kebiasaan buruk. 1, mengutuki dosa orang lain. Yang kedua, tidak tulus. 3, suka mengeluh tentang ibadah. Yang keempat, sering meninggalkan ibadah. Di tengah-tengah ibadah, dia tinggalkan ibadah. 5, tidak mau berteman dengan non-Kristen. 6, merasa menjadi Kristen yang paling Kristen. 7, memecah persatuan. Ini kadang-kadang suka memecah persatuan. Ya, 8, mengabaikan orang yang membutuhkan. Ya, nggak ngefek. Berpakaian yang tidak pantas. 9, dan berkencan dengan tekanan tinggi. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen pada akhir-akhir ini. Sehingga timbul kebiasaan buruk dalam ibadah itu. Ada 8 kebiasaan buruk dalam ibadah. 1, terlambat dengan terlalu cepat untuk pulang. Artinya dia datang terlambat, kemudian waktu dia pulang, dia cepat-cepat pulang. Sebelum diberkati, dia pulang. Yang kedua, berbisik-bisik dengan tetangga pada waktu ibadah. Yang ketiga, ini bahaya, mengaktifkan HP dan bermain-main HP pada waktu kebaktian. 4, tidur di gereja saat ibadah. Itu yang paling konyol, Bapak. Tidak menghormati firman Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, enggan membawa Alkitab. Ya, buku lagu-lagu tidak dibawa, tetapi yang dibawa HP. Ya, maka dari itu yang keenam, ngerumpi, saudaraku. Suka ngomong, pada waktu kebaktian dia ngomong terus. Ya. 7, mengalami kegelisahan, sehingga dia tidak konsentrasi, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Yang ke-8, tidak mau berkorban, baik itu korban persembahan atau korban perpuluhan. Ini jemaat pada akhir-akhir ini. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembahnya, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, takutlah akan ini. Bagaimana ibadah yang benar itu, saudara? Datang pada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Ada 2 hal pokok penting yang dipersiapkan sebelum ibadah. Yang pertama, saudara, persiapkanlah hati dengan berdoa. Persiapkan hati dengan berdoa itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk apa? Untuk diri orang lain. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, kita berdoa untuk semua pelayan Tuhan, baik itu singer, song leader, pemain musik, terlebih orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan ibadah yang benar selain mempersiapkan hati dengan doa, itu persiapkan fisik kita. Persiapan fisik itu adalah jangan kita berlambat-lambat, jangan kita ini tidak konsentrasi, tetapi nggak mau. Dia mempersiapkan secara pribadi, tidak bawa Alkitab, bawa catatan. Yang paling konyol, tidak bawa uang. Ya, dan tidak tenang dalam ibadah itu. Nah, Bapak Ibu kekasih saudaraku,
Hormat pada Tuhan dalam ibadah itu sangat penting. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius, latihan badani itu sedikit gunanya, terbatas. Sementara kita, orang yang beribadah, itu ada hal yang sangat berguna. Karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 3 hal pokok penting. Ibadah memberi keuntungan besar bagi kita. Yang pertama, melatih diri kita disiplin. Nah, apa yang disebut melatih diri untuk disiplin? Saudara, kita diajar untuk tepat waktu, kita diajar untuk sopan, untuk tetap menghargai hadirat Tuhan. Ya, kita diajar untuk membawa kebiasaan yang positif. Yang seperti tadi itu, Bapak Ibu, seringkali kita ini melihat orang-orang datang ke gereja ini dengan membawa kebiasaan yang negatif, yang tidak menguntungkan, dan yang jelas dia tidak memiliki integritas yang baik. Makanya saudaraku, mari hari ini latihlah dirimu untuk disiplin. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang jelas hidup kita ini tidak membawa damai sejahtera lantaran kurang disiplin. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah memberikan keuntungan besar. Yang kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ini diajar dalam ibadah, keuntungan yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang beribadah sungguh-sungguh itu merubah karakter hidup kita, agar hidup kita menjadi lebih baik. Selanjutnya kita diajar memiliki keteladanan, ya, lewat perkataan, lewat sikap hidup kita yang tidak egois, yang suka tolong menolong terhadap orang lain. Itu orang lain bisa melihat cara karakter kita dulu sebelum ibadah, sekarang dengan ibadah beda ya karakternya. Nah, itu sangat penting. Dan yang ketiga tidak kalah penting, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan menghormati dia. Orang yang sungguh-sungguh ibadah, dia hidupnya akan tetap dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menghormati dia. Tetap teguh, jangan goyah, sebab di dalam melayani pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, hari ini marilah kita mau belajar untuk hormat pada Tuhan. Sebab di dalam ibadah itu ada 3 hal pokok penting. Ibadah memberikan keuntungan besar. Ya, yang pertama, melatih diri kita untuk disiplin. Yang kedua, melatih diri kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, sangat penting, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan menghormati kita dalam segala urusan apapun. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, amin.